Satu bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1977. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, bahwasannya PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan terhitung 1 Januari 2014. Kami mempunyai visi menjadi BPJS berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, unggul dalam operasional dan pelayanan. Kami dalam era ini benar-benar ingin mewujudkan kesejahteraan untuk pekerja. Harapan kami kepada segenap pemirsa, mari dimanfaatkan program ini seoptimal mungkin. Kami mengajak semua pengusaha pekerja, baik di sektor formal maupun di sektor informal, bergabung dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Batam TV, Jembatan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat malam, salam sejahtera. Saya Silvani Safrudin hadir dalam program Grebek Jam Sostek. Dan pada hari ini kami menghadirkan langsung dari Kakanwil Sumber Riau, Bapak Iswandi Syaruli. Dan kita akan membahas pada hari ini mengenai BPJS Ketenagakerjaan memberikan layanan prima kepada seluruh peserta. Bagi Anda yang ingin bergabung nanti bersama kami di line telepon kita di 4622218, kita tunggu line telepon Anda. Langsung saja saya perkenalkan tamu saya, ada Pak Iswandi Syaruli. Selamat malam Pak Iswandi, apa kabar? Selamat malam Mbak Fani, alhamdulillah sehat. Sehat ya, terima kasih loh Pak sudah hadir dalam program Grebek Jam Sostek pada hari ini. Dan sebenarnya pertanyaan saya sama seperti tamu-tamu saya sebelumnya di program Grebek Jam Sostek nih Pak. Ini bagaimana perkembangan dari BPJS Ketenagakerjaan dari 1 Januari 2014 sampai dengan sekarang 4 Mei 2014 ini, bagaimana perkembangannya Pak? Iya, berbicara tentang perkembangan transformasi dari PT Jam Sostek Persero menjadi BPJS Ketenagakerjaan, kami tentu setelah secara seksama telah melakukan berbagai persiapan sebelum transformasi terjadi. Di tahun 2013 kami sebut sebagai tahun fit infrastruktur, yang membangun landasan yang kokoh, mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari sistem sumber daya manusia yang terkait bagaimana pada tanggal 1 Januari 2014 kami bisa melaksanakan transformasi dengan baik. Baik, dan seperti kita ketahui BPJS Ketenagakerjaan ini jembatan menuju kesejahteraan pekerja, punya visi berkelas dunia. Nah, ini ingin tahu juga nih Pak, sebenarnya apa maksud visi dari berkelas dunia? Iya, kami memang mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi. Kami mempunyai visi menjadi BPJS berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam operasional dan pelayanan. Karena kami pikir ini sangat penting, karena amanah yang diberikan oleh pemerintah adalah sangat berat. Dahulunya kita diberikan amanah untuk melindungi tenaga kerja di sektor formal, sekarang ditambah dengan sektor informal. Bagi kami, dalam peningkatan kepesertaan ini, salah satu ciri-ciri berkelas dunia itu adalah kami harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kami menyebutnya sebagai pelayanan prima. Nah, pada saat sekarang, dari tahun 2013-2014, kami sekarang sedang membangun sistem pelayanan prima melalui service blueprint yang sudah ada, dan saat sekarang sudah disosialisasikan di berbagai kantor cabang dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta. Oke, baik, dengan adanya sistem pelayanan prima ini memudahkan ya para peserta, terutama bagi mereka yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini, mereka ternyata tidak saja mendapatkan perlindungan secara intensif dari pekerjaannya sendiri, tapi mendapatkan juga beberapa manfaat lainnya saat mereka bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ya Pak. Baik Pak Iswandi, bagaimana dengan kesiapan dari sumber daya manusianya sendiri dalam transformasi BPJS Ketenagakerjaan ini Pak? Berbicara tentang pemberian pelayanan atau operasional daripada organisasi ini,
tentu hal yang sangat penting adalah sumber daya manusia. Kami sedang membangun karakter seluruh pegawai atau insan BPJS Ketenagakerjaan fokus dalam memberikan pelayanan kepada peserta, karena kami sangat memahami adanya organisasi ini karena adanya pekerja. Itu yang pertama. Kemudian juga kami meyakini dengan kami memaintain secara baik pelayanan, mudah-mudahan program ini akan menjadi program kebutuhan dan tidak menjadi program kewajiban. Oke, baik Pak Iswandi, kita kembali kepada tanggal 28 April lalu, BPJS Tenagakerjaan sempat melakukan kegiatan ya, gerakan untuk senam bersama Wali Kota Batam ya saat itu, dan kita juga di sana melihat ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih dekat lagi kepada pesertanya. Dan nanti kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat liputan saya yang satu ini, dan kami juga akan kembali mengajak Anda untuk bergabung nanti di line telepon kita di 462218. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan hadir sesaat lagi. Senam sehat bersama Wali Kota Batam Ahmad Dahlan yang diadakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam 1 dan Batam 2 ini dipusatkan di lapangan futsal Engku Putri Batam Center Minggu pagi. Acara Gerakan Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini merupakan gerakan yang dicanangkan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan sebagai bentuk keseriusan dalam menciptakan dan membangun kesadaran bersama terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang ada di Batam khususnya dan Kepri pada umumnya. Buat acara pencanangan Gerakan Batam Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui beberapa kegiatan, rangkaian kegiatan senam massal, pemberian beasiswa, pembayaran santunan jaminan kecelakaan kerja, pemberian berbagai vitamin, dan agenda-agenda lainnya seperti adanya. Pemerintah Kota Batam akan mengeluarkan aturan sebagai payung hukum yang mewajibkan seluruh perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya yang menargetkan kepesertaan mencakup 100% pada tahun 2020. Seluruh pekerja di Batam sudah terproteksi melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Masyarakat Batam, mari kita terus ikuti program ini. Memang masih banyak masyarakat Batam yang belum tahu persis BPJS yang dimulai pada tahun 2014 ini. Nah, karena itu perlu sekali sosialisasi. Dalam kesempatan ini, BPJS Ketenagakerjaan Batam juga memberikan santunan kematian kepada pekerja dan pemberian beasiswa kepada anak peserta BPJS Ketenagakerjaan Batam. Iya, terima kasih Pak. Kakaknya tingkat SMP, anak pekerja yang prestasi. Selain itu, dalam acara ini juga penandatanganan terpilihnya Wali Kota Batam Ahmad Dahlan sebagai penggerak jaminan sosial ketenagakerjaan dan pembacaan deklarasi oleh Ahmad Dahlan yang ditandai dengan pelepasan balon. Untuk memeriahkan acara ini, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan hadiah menarik bagi para peserta senam sehat. Deklarasi Gerakan Batam Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Gerakan Batam Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan inisiasi yang dibangun untuk memasyarakatkan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya masyarakat Kota Batam, sebagai cita-cita negara dalam mensejahterakan warga negaranya. Silvani Indra Isbianto melaporkan dari Batam. Saksikan selalu program Gerebek Jam Sostek setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat, setiap minggu pertama dan ketiga. Dengan menyaksikan acara tersebut, rekan-rekan akan mendapatkan informasi lengkap tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Bro, udah tahu belum? Jam Sostek nanti jadi BPJS Ketenagakerjaan. Apa bedanya? Ya jelas beda lah. BPJS Ketenagakerjaan berbadan hukum publik menyelenggarakan 4 program jaminan sosial seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Terus siapa yang jadi peserta? Semua pekerja, baik pekerja formal maupun informal, beroperasi di seluruh Indonesia. Pelayanannya cepat dan mudah. Iuran peserta dikembangkan dan diberikan imbal hasil tinggi. Jam Sostek jadi BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Januari 2014. Jam Sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan, memberi kesejahteraan, memiliki integritas, Berkelanjutan. Modern berbasis IT. Beroperasi di seluruh Indonesia. seperti kepompong menjadi kupu-kupu. PT Jam Sostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 1 Januari 2014. Citra Lestari Brownies, tersedia varian rasa, brownies kukus original coklat, brownies kukus kentang, brownies kukus blueberry, brownies kukus keju, brownies panggang almond, brownies kukus pandan, serta beragam varian rasa lainnya. Citra Lestari Brownies, rasanya lezat, harga hemat. Brownies Citra Batam adalah pilihan untuk rasa brownies yang sebenarnya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gerebek Jam Sostek. BPJS Ketenagakerjaan memberikan layanan prima kepada seluruh peserta. Inilah tema kita pada hari ini dan saat ini saya sedang bersama Pak Iswandi Syaruli selaku Kakak Nuril Sumbar Riau. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kita di 462218, kita tunggu line telepon Anda. Kita kembali berbincang dengan Pak Iswandi. Pak Iswandi, sebelum kita ngobrol tadi liputan saya ya Pak, kita mau tanya tadi sempat Bapak memberikan informasi kepada kita tentang menyebutkan visi berkelas dunia dan ini ada tentang pelayanan gitu ya Pak. Kemudian apalagi nih Pak dari visi berkelas dunia ini selain pelayanan? Yang pertama tadi saya sampaikan dari sisi pelayanan, yang kemudian kita akan beroperasional secara nasional dalam memudahkan peserta. Kita bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan perbankan. Di mana perbankan misalnya seperti dengan Bank BRI sudah bisa digunakan sebagai kanal distribusi kami dalam mendaftar menjadi peserta dan ataupun pengurusan untuk pengambilan klaim jaminan hari tua. Jadi ternyata sudah ada kerjasama dengan beberapa pihak bank, terutama Bank BRI ya Pak ya? Iya betul ya. Ada bank lain Pak? Bank lain ada, bank kerjasama dalam collecting penerimaan iuran, ada Bank Mandiri, ada Bank Bukopin, dan juga Bank Tabungan Negara. Nah apalagi nih sangat dimudahkan buat BPJS nih bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pak, sepertinya ada yang mau bergabung, kita buka telepon dulu ya Pak. Silakan. Terima kasih. Baik, halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu. Iya, Bapak dengan siapa di mana Pak? Saya di Nagoya Bu. Nagoya, baik. Bapak dengan siapa di mana? Udin Bu. Udin, Pak Udin ya. Oke Pak Udin, langsung saja Pak Udin. Ada yang saya mau nanya Bu. Iya. Saya udah berlama bekerja di percetakan. Tapi nggak ada perusahaan tuh peduli sama kami Bu. Tidak peduli. Jadi, ya Pak perusahaannya. Sanksi apa Bu seharusnya yang dilakukan oleh BPJS ini Bu? Banyak sih yang pemerintah gini kami sering datang tapi tidak peduli sama kami. Kami kalau berobat bayar, kalau kecelakaan kami bayar, kami putus Bu ininya Bu, telunjuk jari ini. Karena bekerja di percetakan ya Pak ya? Iya. Baik tuh, Pak di ini Pak, di di sidak Pak perusahaan kami Pak. Baik. Berarti belum ada pantauan sampai ke sana ya Pak ya? Iya Pak. Baik Pak Udin, nanti dijelaskan dengan Pak Iswandinya. Terima kasih ya Pak. Selamat malam. Baik, ini ada beberapa pekerja di percetakan Pak. Nah ini gimana nih Pak pantauan? Saya menjawabnya begini, bahwasannya kepesertaan perusahaan atau lembaga apa saja yang mempekerjakan tenaga kerja itu kan pada dasarnya
wajib mengikut sertakan karyawannya dalam program ini. Ya, memang kita pahami bahwasannya untuk sementara waktu sampai dikeluarkannya ketentuan lebih lanjut tentang manfaat dan kepesertaan, kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 92. Di situ disebutkan bahwasannya setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja minimal 10 orang dan atau membayar upah paling sedikit 1 juta, wajib menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ketentuan upah minimum, ya, saya pikir kalau saya tidak salah upah minimum di Kota Batam 2,4 juta ya, kalau salah tolong dikoreksi. Nah, kalau kita kaitkan dengan ketentuan